Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita sudah ada di segmen Create Up Make Easy mengumumkan meraih pendanaan seri A senilai 6,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 97 miliar rupiah yang dipimpin oleh East Ventures. Ya, startup yang menyediakan solusi digital software as a service bagi operator logistik dan juga pelacakan kendaraan ini akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan teknologi, inovasi, mengembangkan produk yang memberikan nilai tambah bagi konsumen dan juga meningkatkan terkait dengan eksistensi di kota tier 2 dan juga 3. Make Easy mengumumkan meraih pendanaan seri A senilai 6,5 juta dolar Amerika atau setara 97 miliar rupiah yang dipimpin oleh East Venture. Startup yang menyediakan solusi digital software as a service bagi operator logistik dan pelacakan kendaraan ini akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan teknologi inovasi, mengembangkan produk yang memberikan nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan eksistensi di kota tier 2 dan 3. Lebih dari 85% bisnis di sektor transportasi dan rantai pasok mengandalkan kertas dan pena dalam menjalankan operasi mereka. Rendahnya kesadaran di tengah kalangan pemilik usaha kecil dan menengah akan teknologi untuk meningkatkan efisiensi logistik menandakan masih banyak pemilik usaha bertahan dengan proses manual yang pastinya memakan waktu. Oleh karena itu, pengguna teknologi dapat meningkatkan efisiensi pengiriman dan menghemat biaya operasional hingga 30%. Solusi berbasis teknologi milik Make Easy selain digunakan oleh pengusaha penyedia jasa logistik juga bisa diterapkan pada bus penumpang, jasa pengiriman barang hingga kendaraan berpendingin untuk pengiriman komoditi dengan temperatur tertentu seperti farmasi, daging, makanan laut, produk susu, dan frozen food. Berbagi sumber, iDeck Channel. Ya, pemirsa, dan untuk membahasnya pada kesempatan Create Up kali ini kita mengangkat tema bahwa mengenal bisnis startup teknologi, manajemen alat transportasi berbasis LOT sudah tersambung melalui Zoom dengan Pak Raymond Sugiono, co-founder dari Make Easy. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Raymond. Pak Raymond, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Pak Raymond, ini berarti berbasis IoT ya, Internet of Things ya, Pak Raymond ya? Benar. Oke. Lalu bagaimana Anda sebetulnya melihat pertumbuhan di sektor logistik di Indonesia, Pak Raymond? Kita melihat sekarang untuk transportasi dan pergudangan memang secara year on year meningkat 16%. Ini merupakan peluang yang kita lihat. Dan pertama, tadi yang sudah disebutkan bahwa 85% bisnis dari sektor transportasi itu masih menggunakan cara manual. Jadi kita melihat memang banyak sekali perkembangan di transportasi, namun dari sisi sistem maupun teknologi masih banyak PR yang harus dikerjakan. Baik, artinya ini cukup potensial dan sebaiknya kemudian dimanfaatkan secara maksimal begitu ya oleh Make Easy sendiri. Oke, mengapa kalau dari sektor logistik begitu ini membutuhkan solusi yang berbasis internet dan GPS tracker? Pada dasarnya kita melihat dari sektor logistik sendiri itu memakan yang cukup besar dari produk domestik itu sebanyak 24%, sedangkan di luar negeri itu angkanya belasan semua atau negara-negara yang lainnya. Nah, kenapa membutuhkan teknologi? Kita melihat pertama juga Indonesia merupakan negara kepulauan, banyak sekali ratusan pelabuhan, Oke. Ya, namanya itu juga kita membutuhkan adanya transportasi digital yang secara menyeluruh, sehingga ini membantu untuk proses
Baik, tampaknya suaranya agak kurang jelas nih, Pak Raymond. Kita akan perbaiki koneksi Kendala dulu sinyal ya nampaknya ya. antara dari studio kita dengan Mas Raymond. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kreatab dan kami masih berbincang bersama Pak Raymond Suciono. Beliau adalah co-founder dari McKinsey. Oke, kita lanjutkan kembali pertanyaan tadi yang sudah sempat diulas tapi belum terlalu jelas nih, Pak Raymond. Apa dampak terhadap sektor logistik jika membuat solusi digital berbasis internet dan juga GPS tracker sendiri, Pak? Tentunya adanya solusi untuk logistik sangat membantu untuk bisa meningkatkan efisiensi ya. Jadi efisiensi biaya dari logistik, kita melihat bahwa kebanyakan waktu habis karena mengolah suatu bisnis itu dengan manual. Dengan adanya suatu digitalisasi memudahkan para business owner dari skala kecil, menengah maupun yang besar bisa memudahkan mereka untuk melihat pergerakan kendaraan-kendaraan maupun driver mereka gitu. Sehingga ini bisa membantu mereka lebih efisien mana yang diperlukan atau tidak dari suatu perjalanan tersebut. Oke. Lalu kedua juga kita melihat integrasi gitu dan juga transparansi suatu data satu sama yang lain itu. Ini membantu sekali dalam manajemen pengiriman. Kita juga ditantang oleh customer dari para logistik itu memintanya suatu integrasi data sehingga bisa lebih real time dalam pengiriman suatu barang. Pada akhirnya ujung-ujungnya ini untuk bisa meningkatkan customer satisfaction dari para pemain logistik, dan ini merupakan tantangan yang semakin lama semakin disorot gitu. Oke, sesuai namanya ya, Make Easy, Ya, buat membuat makin lebih lebih mudah. gampang. Oke, dan ini juga lebih termonitor begitu ya untuk armada-armadanya. Oke, terkait dengan solusi yang kemudian ditawarkan, tadi kan sempat disampaikan ada ekspektasi dari market sendiri ataupun mungkin klien. Nah, ini kemudian diakomodir dengan cara apa? Solusinya yang ditawarkan apa saja, Pak Raymond? Jadi solusi yang kita tawarkan sebenarnya kita selalu berinovasi untuk membuat produk-produk baru terus. Tapi beberapa sudut pandang yang kita berikan, ada 3 hal yang kita lancarkan dalam pemberian solusi kepada customer di sektor transportasi dan submarket. Yang pertama, bagaimana kita memberikan suatu digitalisasi kepada kendaraan, yaitu berbasis IoT. Kita bagaimana subscription untuk bisa nge-track kendaraan tersebut sampai mengetahui kondisi-kondisi lainnya, berhubungan juga dengan servis dan maintenance-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sektor transportasi dan supply chain sendiri sebagai bisnisnya, bagaimana kita mendiskusikan usaha tersebut. Yang kita berikan yaitu seperti sistem transportation management system maupun driver exchange. Nah, ini juga kita bisa membuat para pemain transportasi itu lebih sukses. Dan yang terakhir itu ketika kita memiliki banyak perusahaan yang telah tergabung dengan sistem kita ingin membentuk suatu ekosistem dari digital. Jadi bagaimana kita terintegrasi antara satu bisnis transportasi, distribusi, manufacturing, perusahaan-perusahaan itu bisa berintegrasi dalam transaksi data-data ataupun dalam pengiriman barang supply chain mereka. Itu yang kita inginkan, sehingga banyak produk-produk yang kita ingin lancarkan sebagai inovasi ke depan. Baik, sambutan market sejauh ini seperti apa, Pak Raymond? Sudah berapa banyak usernya? Kalau sambutan market sekarang kita sudah dari 2020 customer kita sudah berkembang 30 kali lipat dengan dari jumlah kendaraan yang terintegrasi. Kalau untuk jumlah mitra kita sudah berkembang 10 kali lipat gitu. Jadi memang kita bisa dibilang usaha yang kita lakukan itu cukup bisa diterima pasar. Kita nggak bisa bilang bahwa kita sudah sangat sukses, tapi kita masih berusaha untuk mencari suatu product market fit. Salah satu yang kita lakukan di sini juga sebenarnya walaupun kita fokus kepada ada fokus pada perusahaan-perusahaan yang corporate, tapi kita nggak boleh lupa bahwa digitalisasi terhadap UKM itu merupakan fokus utama kita, karena UKM merupakan penyokong untuk ekonomi di Indonesia. Gitu. Kita melihat bagaimana sih kita bisa membuat suatu produk market fit kepada sektor di UKM sehingga mereka bisa dari sisi pengiriman itu mungkin lebih sukses. Gitu. Ini sudah merambah ke seluruh Indonesia ya, atau masih di wilayah-wilayah tertentu saja, Pak? Sudah beredar di seluruh Indonesia, tapi yang pasti customer tetap ada bawah. Kita dengan adanya pendanaan juga pasti kita memperkuat gitu untuk jaringan kita di luar pulau. Oke, lalu seperti apa sistem kerjasama yang dijalin dengan klien Pak Raymond? Apakah berbasis kontrak atau seperti apa? Kita berbasis kontrak, benar itu, karena kita sebetulnya kita kepingin untuk customer itu
kita kepingin untuk membantu customer dan customer bisa loyal terhadap kita. Jadi kita sebutnya subscription dan full package gitu. Kalau kita pasalnya berbasis sistem tracking itu berarti hardware maupun software kita selalu supply dengan bayar bulanan tapi dengan kontrak tahunan gitu. Dan karena ketika ada kendala apapun kita selalu hadir untuk memberikan servis level agreement yang bagus gitu, sehingga ada masalah kita selalu cover dan customer tidak pusing dan Oke. Nah, bicara soal pendanaan, tidak semua startup ini berhasil memperoleh pendanaan dan pendanaan yang diterima oleh Make Easy ini mencapai 97 miliar rupiah yang merupakan pendanaan seri A. Dan sejauh mana penggunaan dari dana ini? Untuk penggunaan dana tentunya kita fokus balik lagi ke basic dari perusahaan kita, yaitu kita memberikan servis, kita membuat software yang bisa berguna buat customer gitu. Jadi yang paling penting yaitu nomor satu kita melebarkan jaringan kita untuk bisa ke tier 2, tier 3 kota. Nah, jadi kita pasti market reach-nya lebih tinggi dengan adanya dana. Lalu yang kedua tentunya paling penting yaitu product innovation. Balik lagi gimana kita membuat tim yang kuat untuk membuat produk-produk yang standar global, tapi kita bisa membuat suatu produk yang fit untuk market di Indonesia. Lokalisasi sehingga bisa memberikan dampak. Akhirnya kalau secara mikro itu setiap perusahaan bisa menikmati kesuksesan masing-masing. Secara makro ekonomi kita melihat Indonesia bisa menurunkan BDP yang 24% bisa diturunkan dengan target yang 5 tahun tertentu. Oke. Ya, Pak Raymond nampaknya masih sinyalnya masih kemudian belum baik gitu. Namun kita coba untuk lanjutkan terkait dengan tadi Anda menyampaikan mengenai efisiensi yang didapatkan oleh klien sendiri pada saat menggunakan teknologi GPS tracking berbasis Internet of Things. Nah, efisiensinya bisa berapa persen, Pak Raymond? Dengan menggunakan sistem kita bisa efisiensi itu bisa meningkat, bisa menurunkan up to 30%. Gitu. Wow, sampai dengan 30%. Mengapa bisa demikian? Karena kan sebenarnya hanya tracking saja, tapi kok bisa menurunkan cost sampai dengan 30%, Pak? Kita sebenarnya sekali lagi kita sebetulnya perusahaan yang bukan cuma untuk tracking gitu ya, tapi kita fokus juga terhadap bagaimana mendigitalisasi perusahaan logistik gitu. Jadi kalau akhirnya masuk ke suatu bisnis proses, bagaimana order yang diterima oleh pemain logistik tersebut, lalu mereka harus assignment juga ke driver, bisa pemilihan untuk optimisasi dari routing mereka, optimisasi dari order mereka, sehingga ketika digunakan dengan akurat itu bisa meningkatkan sampai up to 30% gitu. Tapi ujung-ujungnya pada lagi ke bagaimana para pemain tersebut bisa menggunakan software itu dengan efisien. Oke, lantas apa tantangan di bidang ini, Pak Raymond? Tentunya tantangan adalah kita bilang suatu software itu sebenarnya lumayan dibilang baru di dunia B2B di Indonesia. Mungkin di luar negeri ini normal. Jadi tantangan adalah sebenarnya software company itu merupakan edukasi. Bagaimana kita membuat customer kita pintar. Jadi itu trik yang harus kita siapkan gitu, sehingga customer bisa mengerti. Karena kalau tidak mengerti produk tersebut, maka mereka tidak mau menggunakan walaupun harganya itu bisa dibilang relatif murah. Oh, oke. Pemahaman dari masyarakat ini masih menjadi tantangan terkait dengan teknologi ya. Jadi agak terkadang banyak yang lebih senang masih nyaman dengan konvensional gitu ya. Nah, ini yang agak susah bagi Make Easy ya. Ya, masih mencatat secara manual di kertas gitu ya. Oke, baik. Range service fee-nya di kisaran berapa, Pak Raymond? Kalau range-nya kita variatif ya. Jadi kalau dibilang range-nya memang ada yang bisa murah, ada yang mahal, tergantung kebutuhan dari customer, seberapa banyak sensor yang dipakai, seberapa banyak produk-produk yang dipakai untuk men-track kendaraan mereka gitu. Cuma tentunya
produk yang kita tawarkan di masyarakat ini tentunya kita, karena kita juga grow-nya untuk agresif, tentunya kita membuat harga yang sangat bersaing gitu, sehingga customer bisa menikmati produk dan merasakan bahwa produk kita itu beda dengan yang lain. Oke, semoga harga yang bersaing ini bisa terus meningkatkan growth dari Make Easy, sehingga bisa menghasilkan revenue gitu ya, dan terus berkembang. Baik, terakhir Pak Raymond, target ke depan apa untuk Make Easy sendiri? Kalau target ke depan tentu kita ingin balik lagi ke kita mengembangkan berapa banyak customer yang join dengan kita, tapi tentunya kita juga sangat mendukung gerakan kami, yaitu 1 juta kendaraan with Make Easy. Kita kepingin dari kendaraan-kendaraan komersial bisa terintegrasi. Oke, dengan kita. 1 juta kendaraan ya? Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Raymond atas sharing informasinya. Semoga ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk pemirsa di rumah dalam memulai karir ataupun bisnis juga. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Pagi Pak Raymond. Terima kasih Lisa, terima kasih. Oke, menarik ya. Jadi secara monitoring dari kendaraan-kendaraan logistik ataupun mungkin penumpang, ternyata nggak cuma untuk logistik aja, untuk kendaraan-kendaraan penumpang juga bisa digunakan teknologi berbasis Internet of Things supaya lebih mudah monitoringnya dan juga lebih transparan dan juga ujung-ujungnya akan lebih efisien operasional. Oke, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi referensi untuk Anda dalam memulai karir, bisnis, ataupun sekedar kehidupan sehari-hari ya Wiki ya. Betul sekali, dan semoga dapat menjadi referensi. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sobodatu pamit undur diri and See you in the morning.